Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur yang panjang, diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka acara BBO ataupun rapat wali murid. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tahun ajaran baru ini adalah BBO yang pertama. Padahal yang membentuk karakter baik itu atau yang membentuk kepribadian itu yang paling dominan itu adalah pendidikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa kebaikan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, saya tadi tanya ke penyelenggara karena dijadwal untuk misi, katanya undangan jam 8, paling mulai jam 8:15 lah. Tapi ternyata jam 9 lebih 10 tadi belum belum jatahnya naik ya. Padahal karena target jam 8:15 sudah isi, terus jadi akhirnya saya bikin agenda ada kegiatan jam 9 ya. Nah ini sudah ditunggu sebenarnya sama tim yang lain ya. Jadi saya tidak akan lama-lama dalam menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Nanti tolong diingatkan maksimal 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus sebagai orang tua ya, harus mengedepankan ya, pendidikan anak kita, terutama ini adalah yang tidak boleh ketinggalan itu adalah pendidikan karakter anak kita. Pendidikan karakter itu ya pendidikan masalah kejiwaan kita ini, karakternya seperti apa gitu ya. Karakter ada yang punya penyabar, penyayang, terus suka menolong ya, tidak suka mendendam. Itu adalah salah satu dari pendidikan karakter ya. Tentunya inilah yang diperlukan atau dalam istilah keagamaan itu ya pendidikan akhlak ya. Kenapa? Karena pendidikan akhlak inilah yang sekarang ini sedang darurat ya. Sedang darurat itu sedang amat sangat diperlukan
Ya. Jadi kalau keadaan darurat itu ya keadaan yang amat sangat genting. Ya. Karena apa? Karena akhlak ataupun karakter yang baik inilah yang semakin hari itu semakin berkurang. Padahal karakter orang hari ini adalah karena hasil pendidikan 10-20 tahun yang lalu. Padahal 10-20 tahun yang lalu pendidikannya itu sudah agak lumayan bagus. Gitu. Nah, bagaimana kita bayangkan 10-20 tahun yang akan datang ketika nanti kita pendidikannya semakin hari ini semakin jauh dari Islam. Ya. Padahal yang membentuk karakter baik itu atau yang membentuk kepribadian itu yang paling dominan itu adalah pendidikan agama, apapun itu agamanya, agama Buddha, Hindu, Kristen, gitu ya. Semua itu pasti mengajarkan kebaikan. Ya. Apalagi kita, karena kita ini adalah kaum muslimin, ya. Dan yang menentukan pendidikan karakter untuk masa-masa yang akan datang itu adalah pendidikan agama, maka kita harus mengutamakan pendidikan agama kita untuk anak-anak kita. Dan pendidikan agama ini bisa diserap gitu ya, bisa diserap itu adalah salah satunya di tempatnya ya di tempat pendidikan yang resmi. Bayangkan kalau pendidikan agama masjid ya mengundang pengajian, pengumuman ada undangan, ada disampaikan ke lewat toa, ada juga yang keliling kampung, ada pakai surat dan sebagainya. Paling yang datang 10, bahkan kurang dari 10 atau mungkin maksimal 10-20 orang. Karena pendidikan agama yang disampaikan itu bukan di tempat yang resmi, hanya mereka yang terpanggil saja. Maka pengajaran pendidikan agama yang harus semua orang itu, yang bisa semua orang itu mengikuti adalah lewat pendidikan yang resmi. Ya. Nah, ya salah satunya yaitu di sekolah. Ya. Maka mau tidak mau, ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita akhlaknya baik di masa-masa yang akan datang, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita mengajari agama. Yang satu, ya. Ini tidak boleh tidak, karena anak kita kan amanah. Yang kedua, harus mengajarkan, ya tidak harus, tapi diutamakan mengajarkan anak memilih lembaga pendidikan yang porsi pendidikan agamanya banyak. Kalau di pendidikan yang pendidikan formal tapi yang tidak mendidikan memberikan pelajaran agamanya kurang, maka mau tidak mau kita harus nambah, ya, mengajari anak-anak kita sendiri, baik di rumah maupun kita paksa anak-anak kita untuk ikut TPQ atau mungkin rumah Quran, rumah tahfidz ataupun pengajian-pengajian. Inilah, karena sekali lagi saya berkali-kali saya ingatkan bahwasanya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang merupakan menjadi pertama tanggung jawab kita secara masing-masing orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan mempercayakan kepada kita, yaitu anak, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 9, ya. Maka kita orang tua
bertanggung jawab, dan tanggung jawab ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti akan dihisab. Kalau anak kita kelak itu pendidikan agamanya kurang, pendidikan moralnya kurang, pendidikan akhlaknya tidak ada, nanti tentu kita akan rugi sendiri di akhirat kelak, ya kan? Karena saat Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawab kita tentu tidak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga nanti kita akan rugi. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak akan peduli kepada kita manakala kita sedang membutuhkan mereka. Saat kita sudah tua, ya, saat kita sudah tidak punya tenaga, saat kita sudah sakit-sakitan, berjalan saja tidak mampu, maka orang tua tidak, kalau kita tidak memberikan pendidikan dasar, pendidikan agama pada kita yang anak-anak kita yang saat ini, maka kita nanti akan direpotkan kembali di hari saat kita hari tua. Terakhir, pendidikan agama yang waktu kecil ini adalah amat sangat penting. Kenapa? Kejadian, ya, ada orang tua gitu ya, sudah apa namanya, sudah salah satu saja contohnya gitu ya, di pasar Sokaraja itu dulu, kalau yang sering di Sokaraja pasti di timur jalan itu ada namanya calo, yang itu loh, yang waktu masih ada bis yang banyak itu, yang Cilacap begitu ya, Banjar. Nah itu kan sekarang orangnya sudah nggak ada. Saya sering melihat bahwa waktu dia masih agak muda sampai dia tua, sampai dia buta bahkan, ya. Buta itu ya ini apa namanya, sudah buta pun masih di pinggir jalan. Kenapa? Karena yang saya lihat dari tetangga apa namanya, karena itu kan orangnya timur pasar. Nah, saya punya teman juga yang di rumahnya di timur pasar, itu cerita, ya ini nggak mau diajak ke masjid, nggak mau gitu. Padahal kalau ditanya, dia ingin sekali tobat gitu ya, ingin sekali sudah bosan dengan kehidupan di jalan. Tetapi kenapa tidak bisa? Karena apa? Karena memang dari kecil itu tidak pernah ngaji, ya. Orang tuanya tidak peduli. Jadi mau jalan, mau tobat itu nggak tahu caranya, ya. Nggak ada keberanian untuk datang ke masjid, sekedar Jumatan saja nggak berani. Ya, mungkin kalau mau ke masjid panas atau apa itu kita kurang tahu gitu ya. Karena dari kecil itu tidak pernah diajari pendidikan agama, tidak dikenalkan oleh orang tua dengan pendidikan agama sampai tua bahkan, ya. Terus apakah dengan mendidik anak itu pasti jadi baik? Menyerahkan pendidikan agama ke sekolahan yang Islami itu pasti baik? Belum tentu juga. Karena itu nanti ada juga santri, ya, lulus pesantren, lulus sholatnya, ya. Lulus pesantren baru diwisuda, berarti dia subuh terakhir di apa namanya, subuh terakhir di pesantren sama di rumah. Ini kan belum tentu jadi baik gitu. Tetapi ada juga ya preman gitu ya, orangnya tatoan, tetapi saat sudah tua itu nanti, saat sudah tua dia bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu kecil ternyata dia pernah ngaji di surau atau di musola. Yang ngaji sekedarnya sama hafalan, tahu bacaan sholat kayak gitu, sama kiai kampung. Nah, saat sudah tua ini, saat sudah dewasa, itu ada keinginan untuk bertobat, karena melakukan kemaksiatan itu juga nanti jenuh, ya. Melakukan dosa itu suatu saat itu nanti jenuh. Nah, maka saat jenuh itu dia secara naluri ingin kembali mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu ada di dalam ketika menjalankan agama. Nah,
ketika hatinya itu condong kepada ketenangan, condong kepada Sang Pencipta, dia tahu jalannya. Oh, kalau saya mau bertobat, saya mau beribadah ke masjid dan sebagainya, atau mendatangi orang-orang yang baik supaya bisa bergaul, supaya atau mendatangi pengajian-pengajian. Ya, jadi pendidikan agama waktu kecil ini adalah amat sangat penting. Ya, kalau toh nanti gitu ya, setelah dewasa, kalau anak-anak kita lepas dari pengawasan kita atau salah pergaulan, mudah-mudahan suatu saat kelak ketika mereka sudah dewasa ataupun kelak mereka sudah berkeluarga, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah, dan mereka sudah tahu jalannya. Saat kita kecil ini kita memberikan jalan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa membimbing anak-anak kita semua supaya jangan sampai salah jalan. Walaupun nanti kalau sudah salah jalan, ada harapan mereka bisa kembali lagi. Tetapi kita tidak menginginkan hal yang salah jalan ini, ya. Kita menginginkan mulai dari hari ini dan hari-hari yang akan datang, sampai anak-anak kita juga akan menyusul kita nanti saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam keadaan imannya baik dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.